Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu melindungi kita, diberi kesabaran, keikhlasan, dan diangkat penyakit kita untuk menjalani hidup lebih baik. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang rasanya, bagaimana rasanya saya sudah mengalami kesembuhan, ya kan. Sebelumnya tolong di like, di komen, di subscribe, ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan untuk teman-teman yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video-video dari saya selalu menginspirasi, ya kan, teman-teman untuk menuju jalan kesembuhan. Oke, saya kilas balik. Memang tidak ada yang instan kalau bagi saya dalam proses penyembuhan penyakit kita, kawan. Ya kan, asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety itu memang perlu proses dan kesabaran. Tidak ada instan dalam arti 1-2 hari atau 1-2 minggu kalian menemui kesembuhan dan sehat kembali. Seperti maaf misalnya kayak sakit pusing kepala atau demam, itu mungkin dalam pusing kepala itu 1-2 hari bisa sembuh, atau demam itu ya paling lama, flu itu ya 1 mingguan sudah sembuh. Tapi kalau penyakit kita itu memang memerlukan proses yang panjang dan dibutuhkan kesabaran. Nah itu dari awal, ya kan, gimana caranya saya sembuh itu di video-video sebelumnya, ya kan, sudah saya share banyak. Dari saya mulai sakit, ya kan, terus apa saja yang saya lakukan. Intinya itu memang perlu kesabaran dan ikhlas dalam menjalani, dan konsisten, disiplin, ya kan. Konsisten, disiplin apa yang kita lakukan setiap harinya, ya kan. Terutama itu dari bangun tidurnya itu, ya kan, sampai mau tidur, ya kan. Kita jaga 3P-nya itu. Jangan lupa minum manisnya dan dicukupi air putihnya. Nah itu kalau saya itu konsisten sampai sekarang 1 tahun 8 bulan itu alhamdulillah saya tetap konsisten menjalani 3P-nya. Memang sedikit bolong-bolong lah, ya kan, misalnya jam tidur, ya kan, ya kalau sekarang paling sedikit itu saya 6,5 jam sampai 7 jam itu wajib kalau jam tidur. Alhamdulillah saya sudah bisa tidur normal. Kalau pertama-tama dulu mungkin ya ada insomnia-nya, itu susah tidur karena pikiran kita selalu berpikir tentang penyakit kita, kecemasannya meningkat, jadi susah tidur. Nah itu dari bangun tidur saya lakukan itu tetap sampai sekarang. Bangun tidur itu nggak langsung bangun, selalu apa yang saya lakukan, saya selalu bersyukur. Itu selalu bersyukur, berdoa, ya Allah, alhamdulillah pagi ini saya masih diberi kesempatan, diberi nafas, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, saya bisa beraktivitas, dan angkatlah penyakit saya sehat kembali. Seperti itu saya lakukan. Mbak direnggang-renggangkan dulu tangan kita, kaki kita, tubuh kita, baru saya bangun. Duduk dulu, nggak langsung, ya kan, santai. Itu saya lakukan setiap hari. Udah agak enakan, baru saya ke dapur, ya kan. Ke dapur itu saya langsung minum air hangat, campur madu kalau dulu, ya kan, 1 sendok makan, 1 cangkir air hangat, satu cangkir agak penuh gitu, campur 1 sendok makan madu. Nah kalau sekarang ya 1 sendok teh madu aja campur air hangat. Itu saya lakukan setiap hari sampai sekarang dari permulaan sakit. Itu terus santai sebentar, baru saya bikin selalu tepung ganyong itu saya larutkan sedikit air biar larut, di panas mendidih, diaduk, baru ditaruh piring sekitar 15-20 menit sesudah minum madu saya makan itu. Nah baru saya setengah jam kemudian selalu saya sarapan. Nah itu
Dan saya disiplin menjaga itu. Setiap pagi wajib dan menjaga itu. Pagi seperti itu pertama-tama memang tenaga udah melakukan itu setiap pagi, ada aja tenaga yang kurang lah, lemes lah apa, memang dari lemesnya itu ya dari gangguan pencernaan, lambung kita belum sempurna. Dibarengi dengan kecemasan kita yang masih tinggi, jadi setiap pagi itu ya tersedot tenaga kita seperti itu ya kan. Pencernaannya belum pulih, tenaganya cepat habis. Tapi ya saya lakukan itu sampai sekarang setiap pagi. Nah itu siangnya, ya mungkin ya sebelum siang itu ya pokoknya saya selalu nggak telat makan. Saya jaga itu per 4 jam. Kadang kalau memang udah ada tanda-tanda seperti kelayangan, saya makan. Seperti itu saya makan. Ya sedikit misalnya cemilan atau apa. Yang aman, saya aman, belum tentu teman-teman aman. Pokoknya dicoba, setiap lambung orang berbeda-beda. Nah itu saya cemilan, biasanya buah sedikit, terus kadang apa ya, ubi ya kan, tapi nggak banyak, terus kentang rebus seperti itu. Kadang ya pisang rebus, nah itu tapi nggak banyak. Lebih banyak saya makan nasi, tapi porsi sedikit, tapi sering. Nah itu saya lakukan setiap hari. Nah itu kita memang nggak itu ya, nggak bohong lah. Saya sudah lakukan itu dulu juga. Kok pikiran saya selalu bilang kok saya nggak sembuh-sembuh ya kan? Kapan sembuhnya? Itu kalau baru proses penyembuhan saya pasti lebih besar berpikirnya daripada actionnya. Dalam arti actionnya itu lebih banyak, ketenangannya itu lebih berkurang. Dalam arti berkurang itu lebih banyak cemasnya seperti itu. Itu saya ya berjalan waktu akan kita menemukan sendiri ya kan, menemukan sendiri gimana sih pola pikir yang baik ya kan, dan pola yang lain itu nanti kalian akan menemukan sendiri. Tapi tetap pakemnya itu ya udah 3P-nya itu bagi saya itu. Nah udah siang makan, aktivitas sebelum siang itu saya pasti, nah itu pasti kalau matahari nggak hujan itu pasti saya lakukan olahraga di luar dan berjemur. Itu pasti. Terutama jalan kaki, olahraga ringan. Itu saya lakukan setiap hari. Apapun kondisinya, setiap hari semampu saya. Nah itu sekali lagi harus disiplin ya kan, dan konsisten melakukannya. Itu kalau bagi saya disiplin dan konsisten. Dari pagi, siang, sore itu, siang saya itu ya paling nyantai, makan, agak sore kalau memang perlu istirahat, saya tidur sebentar, seperti itu. Tidur sebentar, sore aktivitas lagi, aktivitas ya sesuai kemampuan. Kadang saya jalan kaki, siram-siram, nyapu rumah, seperti itu. Kalau udah di rumah. Kalau di waktu kerja ya saya jalan di kantor, karena saya satuan pengaman lebih banyak bergerak seperti itu. Saya lakukan setiap hari. Nah kalau malam saya konsisten juga tidurnya. Nah itu tidurnya saya cukupi. Jadi setiap maksimal itu jam 10 ya kan, 10 malam itu udah tidur. Jadi setengah 10 saya masuk kamar, setengah 5 jam 5 lah ya, saya sudah bangun seperti itu, udah aktivitas lagi seperti itu kawan. Jadi saya lakukan rutin, alhamdulillah berjalannya waktu. Memang perlu kesabaran, ketenangan dalam menghadapi penyakit kita ya kan. Lambat laun dari hari, dari minggu, dari bulan ya kan, berproses ya kan, lambung kita semakin membaik. Nah itu semakin membaik, dan alhamdulillah saya semakin sehat. Bagi saya sih saya sudah sehat ya kan, saya sudah sehat, saya makan sudah normal. Rasanya seperti apa sehat? Ya seperti orang normal lagi ya kan. Itu 1 tahunan lambung saya sudah membaik, terus berproses. Kecemasannya saya benahi, berpikir normal, dan berproses. Sekali lagi, tapi tetap konsisten dan disiplin. 3P-nya itu yang saya lakukan. Pasti saya nggak mengulang-ulang, itu memang itu yang saya lakukan. Dan konsisten sampai sekarang. Biarpun alhamdulillah di video-video sebelumnya saya sudah bisa makan pantangan, olahraga push up lebih berat, itu memang berproses. Enggak bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat
saya sudah seperti itu, enggak. Saya paling jalan-jalan, terus berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang ya memang belum maksimal dalam arti saya harus lari kencang ya, nggak usah lah. Ya, olahraga ringan, ya kan. Makan tetap saya jaga, makan pantang itu sesekali, sekarang makan, ya saya jeda 3-4 hari baru yang lain. Dan nggak berlebihan. Nah itu, dijaga pola pikirnya, kita baik-baik saja, dijaga pola makannya, dan terakhirnya pola hidupnya kita benahi. Dan selalu lakukan bersosialisasi, tumbuhkan rasa kebahagiaan. Insya Allah, dengan konsisten dan disiplin, biarpun saya sudah sehat, sembuh, saya tetap menjaga itu. 3P-nya saya jaga. Bersosialisasi itu penting juga kawan, ya kan, bagi orang-orang yang asam lambung, anxiety itu wajib bersosialisasi. Oke, itu yang saya lakukan. Intinya kita tetap, kalau dari pertama sampai lambung kita sehat, terus mengontrol kecemasan kita itu konsisten. Dari pagi sampai mau tidur kita lakukan hal yang sama, ya kan, dari pola makannya, pola pikirnya, olahraga ringannya, minum air putih yang cukup, cukupi makannya, jangan telat. Nah itu saya lakukan konsisten, tapi nggak selalu dipikir, ini harus saya begini nih, seperti ini. Nggak, ya pokoknya jalani aja. Jalani normal, waktunya makan ya makan. Jalan, kayak gitu aja, nikmati. Dan pikiran kita dipikir secara normal aja, biar kecemasannya menurun. Oke kawan, semoga kalian tetap semangat. Insya Allah dengan selalu beristighfar, bersyukur, dan berdoa, Allah menjabah doa kita yang masih berproses, ya kan, berproses dalam menghadapi sakitnya, dari masa penyembuhan yang masih baru mengalami, atau masa penyembuhan, atau sudah membaik, atau memang sudah sembuh. Insya Allah kalian akan menemui kesehatan kembali, hidup lebih baik, sehat, penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Tetap optimis, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.